Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan begitu banyak, di antaranya kenikmatan Islam dan iman. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus berpegang teguh dengan Islam dan iman ini hingga akhir hayat kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, al-mustami'un al-kiram, juga para pendengar rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini dan selanjutnya, insyaallah setiap Senin dan Kamis jadul, kita ingin membahas satu kitab kecil karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr berkaitan dengan asbabu ziyadatil imani wa nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Tapi sebelumnya ulun ingin ambilkan faedah dulu dari Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau menyebutkan dua perkara berkaitan dengan Islam dan iman, dan juga tentang bertambah dan berkurangnya keimanan sebagai bab pembuka saja. Insyaallah nanti kita akan lebih detail membaca kitab yang karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Di salah satu babnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan Al-Babus Sadis wal Ishrun. Beliau menyebutkan ini di antara bab-bab yang terakhir dari kitab beliau yang berjudul Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah. Al-Hamawiyah adalah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang berbicara khusus berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu berkaitan dengan asma dan sifat Allah, tapi tentunya ada bab-bab yang lain. Tapi kalau Al-Hamawiyah lebih spesifik berkaitan dengan sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karangan beliau inilah yang kemudian disyarah atau diterangkan secara singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di salah satu babnya, bab nomor 26, beliau menyebutkan tentang makna Islam dan iman. Yang tentunya nanti ulun ingin menggabungkan bahwasanya jika kata al-Islam dan al-iman digandengkan, baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam sabda Nabi Muhammad SAW, maka maknanya berbeda. Perhatikan, jika ada lafaz al-Islam dan al-iman digandengkan baik itu dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, maka maknanya berbeda sendiri-sendiri. Islam apa, iman apa. Tapi jika terpisah, di ayat tertentu menyebutkan Islam, di ayat yang lain menyebutkan iman, di hadis tertentu menyebutkan Islam, di hadis yang lain menyebutkan iman, maka maknanya sama. Jika bergabung atau jika bergandengan maka maknanya terpisah, tapi jika berpisah Islam dan iman satu makna.
Kita ingin sebutkan terlebih dahulu definisi masing-masing, dan ini murajaah untuk kita semuanya, bab ulangan untuk kita semuanya. Al-Islamu syar'an, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Islam secara syariat adalah istislamul abdi lillahi zahiran wa batinan bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi fayashmulud din kullahu. Yang namanya Islam adalah istislamul abdi, seorang hamba berserah diri kepada siapa? Lillah, Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, baik itu secara zahir, nanti kita akan sebutkan berkaitan dengan hal-hal yang zahir, maksudnya adalah mungkin lebih spesifik tentang rukun Islam, wa batinan, dan secara batin lebih kepada rukun iman. Makanya tadi ulun katakan, jika disebutkan lafaz ini secara terpisah, maka mengandung makna yang sama. Islam itu iman, iman itu Islam. Tapi kalau sudah digabungkan, contoh seperti sabda Nabi Muhammad ketika beliau menerangkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ketika Jibril datang, maka itu maknanya berbeda. Kata beliau, al-Islamu syar'an, Islam secara syariat, istislamul abdi lillahi zahiran wa batinan, berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Zahir tentunya amalan-amalan yang zahir dan lebih fokus pada rukun Islam. Batin tentunya amalan-amalan yang tidak terlihat, lebih fokus pada rukun iman. Bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Fayashmulud din kullah. Maka jika definisi Islam seperti ini, maka tentunya ya ini mencakup semua unsur dalam agama tersebut, baik secara zahir rukun Islam itu sendiri, atau secara batin rukun iman itu sendiri. Karena rukun iman rata-rata adalah amalan hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Ayat surah Al-Maidah ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma al-Islam. Dan tentunya semua agama Nabi dan Rasul adalah al-Islam. Karena terbukti bahwasanya jika seseorang menolak dakwah salah seorang nabi, menolak dakwah salah seorang rasul, maka dia seakan-akan menolak mereka semuanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaumul Lutin al-mursalin." Ini contoh mudah saja. Kadzabat qaumul Lutin al-mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nabi Lut ya cuma bertemu dengan Nabi Lut. Kenapa mereka dikatakan mendustakan para rasul? Karena mereka mendustakan Nabi Lut alaihissalam. Dan semua agama mereka adalah satu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Surah Al-Maidah ayat 19. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak pernah akan diterima darinya. Dan ini hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, al-mustami'un al-kiram, para pendengar rahimakumullah, ini adalah beberapa dalil bahwasanya yang benar di sisi Allah cuma al-Islam. Dan ini prinsip di belahan bumi manapun, bahwasanya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala cuma al-Islam. Dan ini harus ada di benak kita semuanya, keyakinan kita semuanya, tidak ada agama yang benar kecuali al-Islam. Dari firman-firman ini kita mendapatkan kebenaran al-Islam. Karena Al-Quranul Karim itu turun untuk menyempurnakan Al-Quranul Karim, dan itu kita yakini bahwasanya kitab yang terakhir yang turun ke muka bumi adalah membenarkan semua kebenaran atau menghapuskan semua kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya.
Perhatikan, Al-Qur'anul Karim adalah menghapuskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Karena kita tahu bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim Allah tidak berjanji untuk menjaganya, makanya mereka bisa merubah-rubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Ini dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim, kitab yang terakhir yang turun ke muka bumi, menghapuskan semua kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab sebelumnya. Kata Allah, maka celakalah untuk orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah apa-apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka atas apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan dunia. Dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan ke muka bumi, menghapuskan semua kitab, kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Baihaqi, dan derajatnya hasan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa selebaran di dalamnya ada ayat-ayat Taurat, kata Nabi Muhammad SAW, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kamu pada keraguan? Apakah kamu ragu-ragu, wahai Umar bin Khattab? Maksudnya, alam ati biha bayda naqiyah, bukankah aku sudah datang membawa Al-Qur'an bayda, putih, naqiyah, suci, enggak perlu kitab yang lain. Kata Nabi Muhammad, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di tangannya, "Lau kana akhi Musa hayyan," jika saudaraku Musa hayyan, karena tentunya para nabi dan rasul adalah ikhwah, mereka saudara, satu sama lain mereka saling berhubungan. Kata Nabi Muhammad, "Lau kana akhi Musa hayyan," jika saudaraku Musa alaihissalam dia hidup sekarang, "ma wasi'ahu illa ittiba'i," dia tidak memiliki usaha, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mengikuti syariat saya. Dan ini prinsip. Agama yang benar di sisi Allah cuma Islam. Dan ini dalil, bantahan untuk orang yang masih mendakwahkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama bagus. Tidak. Agama yang diterima di sisi Allah cuma Al-Islam. Kemudian, wa ammal iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena kita akan membahas apa itu Islam dan iman, baru kita akan membahas tentang bertambah dan berkurangnya iman. Wa ammal iman, sedangkan iman secara syariatnya adalah iqrarul qalbi al-mustalzimi lil qawli wal amal, fahuwa i'tiqadun wa qawlun wa amalun. I'tiqadul qalbi wa qawlul lisani wa amalul qalbi wal jawarih. Dan iman secara syariat, tentunya iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai, itu yang namanya iman. Maka dalam syariat Islam definisinya adalah i'tiqadul qalbi, atau biasa juga disebutkan dengan tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa nutqun bil lisani, dan dilafalkan secara lisan, wa amalun bil arkan, dan juga beramal dengan anggota badan. Dan diantaranya adalah amalan hati juga masuk di sana. Ini amalan anggota badan tentunya termasuk diantaranya adalah amalan hati, dan begitu banyak amalan hati ini yang harus dan hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa dalilu ala dukhuli hadhihi al-asya'i kulliha fil iman, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya semua hal ini masuk dalam perkara iman, baik itu keyakinan dalam hati atau yang dilafalkan oleh lisan atau yang diamalkan oleh hati dan yang diamalkan oleh anggota badan, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, dan ini di antara hadis tentunya yang beliau kala itu beliau menjawab Jibril alaihissalam yang bertanya apa itu iman. Kata beliau,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman, membenarkan dengan hati, lisan dan juga praktek anggota badan. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua makna keimanan yang sudah kita bahas. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cabangnya banyak. Iman akan keberadaan Allah itu sendiri dan dalilnya begitu banyak. Beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma dan sifatnya. Kemudian beriman kepada malaikatnya semuanya. Dari apa mereka diciptakan, nama-nama mereka, berapa jumlah mereka, apa tugas-tugas mereka, dan nama-nama yang tidak kita kenal. Dan kemudian sifat-sifat mereka, malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka punya sayap, mereka punya daun telinga, mereka punya pundak, mereka punya kaki, mereka punya mulut, mereka punya, subhanallah. Iman demi iman yang kita yakini berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Karena di antara perbedaan Nabi dan Rasul, Rasul diberikan syariat yang terpisah. Nabi cuma melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Kalau kita mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan, ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya wahai Rasul, berapa sebenarnya jumlah para Nabi? Kata beliau 124.315 di antaranya Rasul. Berarti ada 315 syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan bahwasanya semua agama sama, apa dia sudah baca semua kitab yang ratusan ini? Enggak mungkin. Dan semuanya dihapuskan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, nama-nama mereka, cerita mereka, kabar dari mereka, bagaimana yakni sifat mereka secara fisik. Bahwasanya para nabi, para rasul yakni memiliki fisik yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keberanian lebih daripada orang biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kepandaian, kecerdasan lebih daripada orang biasa. Karena Nabi dan Rasul pasti adalah orang yang cerdas. Dan bagaimana kita meyakini bahwasanya tidak ada Nabi dari kalangan wanita apalagi Rasul. Beriman kepada mukjizat-mukjizat mereka dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang harus kita iman. Dan semua berkaitan dengan amalan hati. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir sejak muqaddimahnya, yakni sejak azab dan nikmat kubur, kemudian fitnah kubur terlebih dahulu, bahwasanya semua orang akan ditanya di dalam kuburannya. Pertanyaan yang tentunya sudah jelas, pertanyaan tentunya yang sudah kita hafal, yang kita tahu, bahkan jawabannya kita tahu. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Tapi tentunya di kuburan sana, di alam barzakh sana, iman seseoranglah yang akan berbicara. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan, surga dan neraka, banyak bagian. Kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Beriman akan tahapan takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir hambanya secara global, bahkan detail. Bahkan jika ada daun yang jatuh dari satu pohon, Allah Subhanahu wa taala di malam hari pun Allah sudah tuliskan. Tahapan kedua, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir ini dalam Lauhil Mahfuz, dalam lembaran yang terjaga dari perubahan, terjaga dari orang yang ingin melongok dan ingin melihat, walaupun itu adalah malaikat yang paling dekat sekalipun. Terjaga. Semuanya sudah Allah tuliskan. Dan kita mengimani bahwasanya semua yang kita tahu sekarang ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa tahapan takdir. Tentunya tahapan-tahapan takdir seperti ini, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu, ilmu Allah, kemudian Allah tuliskan itu dalam Lauhil Mahfuz, kemudian semua berdasarkan keinginan Allah, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gerakan kita ini bukan dalil bahwasanya seseorang boleh kemudian berdalih dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan sebuah kemaksiatan. Tidak boleh. Karena Allah yang firmankan, Nabi yang sabdakan bahwasanya kita memiliki kemauan, kita memiliki kemampuan. Dengan kemauan dan kemampuan inilah kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman." Iman itu terbagi menjadi bid'un. Bid'un itu adalah istilah dalam bahasa Arab untuk menerangkan jumlah antara 3 sampai 9. Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang. 73, 74, 75 sampai 79. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, maka yang tertingginya adalah iman, yang paling tinggi adalah qawlu, perkataan la ilaha illallah. Kita bahas tadi bahwasanya definisi iman, keyakinan dalam hati, kemudian penglafalan dalam lisan dan praktek oleh anggota badan, termasuk diantaranya praktek atau amalan hati. Di hadis pertama tadi ketika Nabi Muhammad menerangkan tentang apa itu iman, menjawab Jibril alaihissalam, itu semuanya amalan hati. Engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, bla bla bla, itu semua amalan hati. Berikut Nabi Muhammad menyebutkan ini amalan lisan. Iman terbagi menjadi 70 sekian cabang lebih, dan yang paling tingginya qaulu, perkataan la ilaha illallah, dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tinggal tentunya prakteknya yang perlu diluruskan, bukan seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian atau banyak orang di luar sana. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya iman, imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari jalanan, praktek. Menyingkirkan duri dari jalanan, ini praktek. Perkataan la ilaha illallah, penglafalan. Rukun iman, semua amalan hati. Dan yang terakhir, wal haya syu'batu minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Malu amalan hati. Dan kita sudah sebutkan pada definisinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa bidzalika 'urifa anna al-imana yashmulu ad-din kullahu wa hina idzin la farqa bainahu wa bainal Islam. Oleh karena itu, maka diketahui bahwasanya al-iman itu mencakup agama semuanya. Dan ketika disebutkan definisi seperti tadi dan contoh-contoh seperti tadi, maka pada saat yang sama iman dan Islam tidak ada bedanya. Makanya itu ulun katakan di awal, dan ini yang ingin ulun sebutkan dan perlu pian ingat semuanya, iman dan Islam ketika disebutkan secara terpisah, iman dengan definisinya, Islam dengan definisinya, maka maknanya satu. Karena Islam kita tahu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Semua agama berarti. Iman seperti definisinya tadi, meyakini dalam hati, kemudian melafalkan dengan lisan, mempraktekkan dengan anggota badan, termasuk diantaranya praktek atau amalan hati. Dan dari dua hadis yang ulun sampaikan, itu mencakup iman dan Islam semuanya. Makanya Islam dan iman, jika mereka di tempat yang berbeda, dalam firman tertentu, dalam sabda tertentu, di ayat yang berbeda, di hadis yang berbeda, maka iman dan Islam maknanya satu. Wahada hinama yanfaridu ahaduhuma al-akhar. Kapan bahwasanya iman dan Islam itu satu makna ketika masing-masing terpisah dari yang lainnya. Disebutkan di ayat yang lain, disebutkan di hadis yang lain, yakni jika terpisah maka maknanya satu. Amma idza qatarana ahaduhuma bil akhar, akan tetapi kalau misalnya Islam dan iman bergandengan satu sama lain, fa innal Islam yufassaru bil istislam adh-dhahir wal iman yufassaru bil istislam al-batin. Maka kalau misalnya dibarengkan antara iman dan antara Islam dan iman, contohnya yakni pada hadis Jibril ketika beliau bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, di hadis yang sama disebutkan apa itu Islam, di hadis yang sama disebutkan apa itu iman, maka maknanya berbeda. Islam adalah praktek agama ini dalam yakni yang zahir, tentunya rukun Islam, yakni amalan-amalan yang zahir.
dan yang iman lebih kepada hal-hal yang batin, yakni amalan-amalan hati. Kita sebutkan perkataan beliau. Fa innal Islam yufassaru bil istislamil zahir. Jika mereka berbarengan antara Islam dan iman di ayat tertentu, di hadis tertentu, maka Islam ditafsirkan adalah dengan al-istislamul zahir, berserah diri kepada Allah secara zahir. Alladzi huwa qaulul lisan wa amalul jawarih. Yang maknanya adalah perkataan lisan dan amalan anggota badan. Karena kalau misalnya keyakinan dalam hati itu sudah masuk keyakinan atau berserah diri kepada Allah secara batin. Perhatikan hadirin. Tadi kita definisikan yang namanya iman, meyakini di hati, dilafalkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dilafalkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, ini Islam secara zahir. Jika disebutkan Islam dan iman berbarengan, makna Islam itu yang ini. Dikatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jika Islam dan iman berbarengan dalam satu ayat atau satu hadis, maka iman adalah al-istislamul batin, berserah diri kepada Allah dalam perkara yang batin. Yang pertama, kisi pertama dari iman, yaitu amalan-amalan hati. Wallahu a'lam bissawab. Wa yufassarul imanu bil istislamil batin alladhi huwa iqrarul qalbi wa amaluhu. Jika digabungkan antara Islam dan iman, kita sudah tahu bahwasanya maknanya akan berbeda. Islam adalah berserah diri secara zahir dan iman adalah berserah diri secara batin. Alladzi huwa iqrarul qalbi wa amaluhu. Yaitu yang dimaksudkan dengannya adalah keyakinan dalam hati dan amalan-amalan hati. Itulah yang dimaksudkan dengan al-iman. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah wal mustami'un al-kiram dan para pendengar rahimakumullah, wa bihadzal ma'na yakunul imanu a'la fa kullu mu'minin muslimun wala aks. Oleh karena itu, maka makna iman itu lebih tinggi daripada Islam, maka setiap orang yang mukmin dia adalah muslim tapi tidak sebaliknya. Muslim belum tentu dia mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya bagian dari pembahasan tadi kata beliau, faslun fi ziyadatil imani wa nuqsani. Sebelum tentunya ulun menyebutkan lebih detail perkataan atau buku karangan Syekh Abdul Razak, ini sebagai penutup dulu hari ini mungkin kita akan bahas ini saja dulu, yakni bahasan simpel, bahasan pembuka sebelum kita lebih masuk ke dalam apa itu yakni bertambahnya iman dan berkurangnya iman dan sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kata beliau rahimahullah, fi ziyadatil imani wa nuqsanih, bab tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman bertambah, iman bisa bertambah, wa yanqus, iman bisa berkurang. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab was sunnah, dan telah menunjukkan akan perkara ini bahwasanya iman bertambah dan berkurang adalah firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sebagian kita mendengarkan bahwasanya ada sabda iman bertambah dan berkurang, sabda ya, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka itu hadis yang lemah. Perhatikan, jika disebutkan hadis iman bertambah dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, maka itu hadis yang lemah. Tapi ingat hadirin, makna dari hadis itu semuanya termaktub dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang kita akan sebutkan berikut. Artinya makna yang terkandung di dalamnya benar, tapi hadisnya nggak bisa dipakai. Cuma makna yang terkandung, sama seperti doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu hadisnya lemah, tapi makna yang terkandung di dalamnya kebenaran bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang sahih tentunya. Dan ini di antara pendapat Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Famin adillatil kitabi qaulu ta'ala, dan di antara dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Huwallazi, dan dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang, hadirin,
Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim istilah seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dirinya dengan kata ganti dia. Ini memiliki faedah. Karena Allah bisa katakan saya yang. Tapi kenapa Allah sebutkan huwallazi, dia yang? Contoh misalnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia adalah Allah, yang ngomongkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Apa faedahnya? Faedah perubahan dhamir atau kata ganti dari saya menjadi dia, dari saya menjadi kami, sering sekali kita temukan dan kita mungkin bisa baca dalam penerjemahannya, yakni kami, bukan saya. Padahal yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalil bahwasanya Allah itu banyak, tidak. Ini gunanya adalah untuk litta'zim, untuk pengagungan. Perhatikan perubahan dhamir dari saya yang sangat mampu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saya menjadi dia atau menjadi kami atau kita, itu litta'zim, untuk pengagungan. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan. Kata Allah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan as-sakinah. Menurunkan as-sakinah. Ini kalau kita jeli di ayat ini, kita padahal ingin membahas tentang dalil bertambahnya iman. Tapi di ayat yang sama, pertama tadi kita dapatkan tentang faedah kenapa Allah sebutkan dia, enggak saya. Terus lafaz huwallazi anzala, dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan. Apa faedahnya di sini? Dalil Allah di ketinggian. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, faedah bahwasanya Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan merubah kata ganti dhamir atau kata ganti saya menjadi dia. Anzala sakinah, menurunkan ketenangan. Anzalanya itu faedah. Di antara bentuk-bentuk pendalilan Allah Subhanahu wa taala yang qat'i dalam Al-Qur'anul Karim, yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya menunjukkan Allah itu fil ulu, Allah di ketinggian, Allah di atas langit, lafaz-lafaz yang seperti ini. Sesuatu yang turun darinya. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Bantahan untuk siapapun yang masih saja meyakini bahwasanya Allah di mana-mana, apalagi Allah di diri kita masing-masing. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang-orang mukminin kala itu mereka ingin berperang. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini faedahnya. Supaya iman mereka bertambah ma'a imanihim, bersama iman mereka yang sudah ada. Dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kata Syekh Al-Utsaimin, dalil ini menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah dan suatu saat bisa berkurang. Tidak ada dalil, kata beliau, yang menyebutkan bahwasanya iman bisa bertambah kecuali kapan-kapan bisa berkurang. Sebaliknya misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Aku tidak melihat naqisat, perempuan-perempuan yang kurang. Apa yang kurang? Aqlin wa din, akalnya dan agamanya. Aku tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akalnya dan agamanya. Perhatikan di sini, azhabu lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Ulun artikan secara bahasa dulu, perkata. Dan ini keterangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penting sekali untuk kita kaum laki-laki mengetahui bahwasanya kurangnya akal wanita, kurangnya agama wanita, kurang saja mereka bisa menarik, mereka memiliki magnet, mereka bisa menyerumuskan laki-laki. Kurang saja. Separuh saja akalnya, laki-laki bisa tergoda. Separuh doang. Bagaimana kalau Allah sempurnakan? Sebelumnya, akal itu ada dua. Aqlu rushdin wa aqlu idrak. Perhatikan, karena kita akan membahas tentang bahwasanya dalil berkurangnya iman, dan contohnya adalah kurangnya akal dan agamanya seorang wanita. Tapi ulun ingin lebih detail. Akal
itu ada aqlu rushdin, akal petunjuk, akal yang mudah menerima petunjuk. Disampaikan firman kepadanya, disampaikan sabda kepadanya, akal mudah menerimanya. Tentu akal adanya di dalam sini. Bendanya itu ya yang namanya jantung. Ini otak. Akal itu ada di sini. Ada aqlu idrak. Akal tapi berkaitan dengan al-idrak. Penyerapan agama. Penyerapan maklumat. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan hadis ini, perempuan-perempuan yang kurang akalnya, ini akal idrak. Kalau berkaitan dengan wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad, mereka mudah menerima, menyerapnya, memahaminya, itu mereka tidak punya. Tapi tentunya ini kalau kita membahas tentang pengecualian, maka selalu ada pengecualian. Perempuan-perempuan yang sempurna. Kata Nabi Muhammad, "Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Imran." Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu sabdanya. Telah sempurna dari kaum laki-laki banyak. Makanya mereka bisa menjadi nabi, makanya mereka bisa menjadi rasul karena mereka sempurna. Tapi tidak sempurna dari kaum wanita kecuali sedikit. Di antaranya istrinya Asiyah, istrinya Fir'aun, di antaranya Maryam anaknya Imran. Kalau kita ingin sambungkan dengan sabda yang lain, tentunya yang memiliki keistimewaan lebih Khadijah, yang memiliki keistimewaan lebih Fatimah anak Nabi Muhammad, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah pemimpinnya, masternya, bosnya semua wanita yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena memiliki kesempurnaan. Tapi tentunya kesempurnaan Fatimah, kesempurnaan Khadijah bukan kesempurnaan sampai level kenabian, enggak. Perhatikan, ulun-ulangi, akal itu ada dua, aqlu rushdin wa aqlu idrak. Aqlu rushdin, akal berkaitan dengan petunjuk. Artinya, akal ini mudah menerima petunjuk. Tapi aqlu idrak, akal yang bisa menyerap, yang gampang memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad, yang bisa mencerna firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka ini yang mereka tidak punya. Ini yang dimaksudkan dengan akal di sabda Nabi Muhammad SAW. Aku tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akalnya aqlu idrak. Makanya sangat sedikit ulama dari kalangan wanita. Bahkan sekarang pun kita yakini susahnya kemudian orang-orang mendirikan, di Saudi Arabia tentunya, mendirikan universitas khusus untuk kaum wanita. Kenapa? Pengajarnya nggak ada. Selevel doktoral sedikit sekali. Kenapa? Karena kurang. Tidak bisa diingkari itu. Aku tidak melihat seorang wanita yang kurang akalnya, aqlu idrak, sudah kita bahas, wadin dan agamanya. Azhabu li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Azhab, kata Imam Ibnu Hajar, adalah asyaddu izhaban. Sangat dahsyat untuk menghilangkan. Sangat dahsyat untuk menghilangkan. Dalam sabda yang lain, aslab, sangat kuat menarik. Perhatikan ya, perempuan yang akalnya kurang saja, perempuan yang agamanya kurang saja, mereka memiliki magnet. Laki-laki bisa mereka tarik. Laki-laki bisa mereka bikin pergi akalnya dan pikirannya. Kenapa? Karena seorang perempuan. Ini hikmah kenapa perempuan Allah ciptakan seperti itu. Kalau mereka sempurna, selesai. Disebutkan di sini, lilubbir rajulil hazim, lub itu adalah akal, tapi intinya. Kalau kita bicara akal secara umum, kalau lub itu inti dari akal. Artinya tidak ada, aku lihat seorang wanita yang akalnya dan agamanya kurang bisa membuat hati laki-laki, bisa membuat akal laki-laki mereka tarik, mereka hilangkan kesadarannya, itu dibandingkan kalian wahai wanita. Al-hazim, ar-rajulul hazim, itu laki-laki tentunya selain laki-laki dewasa, laki-laki al-mundabit. Laki-laki yang memiliki pendirian yang kuat, laki-laki yang kokoh, itu ar-rajulul hazim. Kalau kita terjemahkan seperti ini, aku tidak melihat seorang wanita yang akalnya
dan agamanya kurang, itu bisa menghilangkan, bisa memergikan, bisa menarik. Seorang laki-laki yang sudah mantap bisa hilang kesadarannya sama wanita. Padahal akal sama agamanya separuh doang. Itu kalian, wahai kaum wanita. Kalian ini dahsyat sekali. Maka kata Nabi Muhammad, istausu bin nisa'i khaira. Pintar-pintar atau nasihati kaum wanita dengan kebaikan. Mereka akalnya kurang saja. Mereka agamanya kurang saja. Laki-laki bisa loyo sama wanita ini. Bisa hilang akalnya laki-laki. Karena mereka disebutkan oleh para ulama jadzab. Mereka memiliki magnet yang luar biasa. Tapi di makna yang sama, ini faedah bahwasanya berkurangnya iman seorang wanita. Kenapa? Kata para sahabat, bagaimana kurangnya agamanya seorang wanita, wahai Rasul? Bukankah mereka, jika mereka haid, mereka tidak puasa, mereka tidak salat? Laki-laki bisa berpuasa terus, bisa salat terus. Untuk yang puasa dan salat terus tentunya. Artinya kita bisa menyempurnakan agama ini. Wanita dengan kekurangan yang mereka miliki itu bisa menghilangkan kesadaran kaum laki-laki. Bukan laki-laki standar, ar-rajulul hazim, laki-laki yang kokoh, laki-laki yang kuat, laki-laki yang memiliki pendirian. Bisa dihancurkan, bisa dihilangkan akalnya oleh seorang wanita yang akalnya cuma separuh. Artinya dahsyat sekali kaum wanita, makanya harus pelan-pelan menasihati wanita. Tapi di saat yang sama ini adalah dalil akal dan agama seorang wanita kurang. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika ada disebutkan dalil berkaitan bahwasanya kurangnya agama seseorang, maka suatu saat agama ini bisa bertambah. Maksudnya iman ini bisa bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Berikut ulun sebutkan beberapa faedah. Kalau tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, dalil akan bertambahnya dan berkurangnya iman. Pada muqaddimah kitab ini, asbabu ziyadatil imani wa nuqsani, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah menyebutkan, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi. Untuk sebagian kita yang tadi membaca status BlackBerry ulun, ini ulun nukil dari sini. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdadu imanan. Wa fi lafdhin ta'alau nazdadu imanan. Kata Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabatnya, halummu, kemarilah, nazdadu iman, yuk kita tambah iman kita. Karena iman bisa bertambah. Beliau mengajak untuk menjalankan ketaatan tentunya. Kemudian dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'alau nazdadu imanan. Sini, kemari. Nazdadu imanan, yuk kita tambah iman. Kita perkataan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ijlisu bina nazdad imana. Duduklah bersama kami, kita tambah iman kita. Subhanallah. Beliau mengajak orang untuk duduk di majlis beliau supaya iman bertambah, ketaatan bertambah dengan menuntut ilmu, dan itu poin pertama. Poin pertama dari semua poin yang beliau sampaikan di sini, hal yang bisa menambahkan iman apa? Menuntut ilmu, itu nomor satu. Seperti ini. Seperti yang kita lakukan sekarang. Seperti yang mungkin para pendengar di luar sana lakukan. Mendengarkan ilmu. Ini hal yang paling pokok. Pertama kali iman seseorang bisa bertambah. Kenapa? Ilmunya. Tentunya nanti akan banyak contoh. Membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Wa kana yaqulu fi du'aih, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan untukku iman, yakin dan kefakihan, pemahaman tentang agama. Bisa diikuti sunnah para sahabat seperti ini. Ketika berdoa menambahkan iman, ya Allah tambahkan iman, tambahkan ketaatan, tambahkan keyakinan, tambahkan pemahaman dalam agama, mudahkan paham dalam agama, terserah. Pian bisa sebutkan doa-doa yang seperti itu. Yang para sahabat mencontohkan. Kemudian contoh yang ketiga, wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'ah.
Ijlisu bina, duduklah sini bersama kami. Nu'minu sa'ah, kita beriman untuk sesaat. Subhanallah. Karena iman memang bisa bertambah. Seseorang ketika ada di majelis ilmu, tentunya semangat dia, keilmuan dia pasti bertambah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu, selalu kurang, bahkan akan habis. Kita akan sebutkan nanti perkataan Imam Al-Auza'i bahwasanya iman seseorang bisa habis. Wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu bi yadin nafari min ashabihi fayaqul ta'alu nu'minu sa'ah ta'alu falnadhkurillah wa nazdad imana bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ya'khudhu bi yadin nafari min ashabihi, dia mengambil tangan salah seorang sahabatnya, tangan salah seorang temannya dengan mengatakan, ta'alau nu'minu sa'ah. Yuk, mari sini kita beriman sejenak. Ngajak beriman. Ngajak untuk nambah iman. Ta'alau, sini kata beliau. Falnadhkurillah. Yuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, inti dari semua pengajian yang pengen ikuti, yang ulun sampaikan, yang Ustaz Ahmad Zainuddin sampaikan, yang para ustaz sampaikan prakteknya. Yang akan ulun praktekkan insyaallah juga, dan pian juga harus praktekkan hal yang sama. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Rawahah. Dia mengambil tangan sahabatnya, yuk kita beriman kepada Allah, nu'minu sa'ah, sejenak kita beriman. Apa kata beliau? Falnadhkurillahi wa nazdad imana. Yuk kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menambah iman kita. Baca Al-Quran. Ajak saudara-saudara kita untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malu untuk mengajak orang kepada kebaikan untuk Allah, untuk kita semuanya, faedah untuk kita semuanya. Falnadhkurillah, yuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa nazdad imanan bi ta'ati, dan kita menambah iman kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? La'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi, mudahan Allah ingat sama kita dan Allah mengampuni kita. Karena beliau di awal mengajak, yuk kita ingat Allah. Ayo kita ingat Allah, kita mengingat Allah, dan kita tambah iman kita dengan ketaatan kepada Allah, supaya Allah juga ingat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Berikutnya, contoh yang kelima, juga dari sahabat radhiyallahu anhu, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, min fiqhil abdi ay ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Wa inna min fiqhil abdi ay ya'lama nazaghada syaitan anna ta'ti. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda sahabat yang mulia, sahabat yang sering juga seperti Abu Hurairah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kita sering baca riwayatnya bagaimana dia bertanya pada Nabi Muhammad, wahai Rasul, adakah umat yang baik setelah generasi kami? Kami hidup bersamamu, kami berjihad bersamamu. Ada enggak yang lain yang baik? Kata Nabi Muhammad, ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Ada, kata Nabi Muhammad, umat yang baik setelah kalian. Umat yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Kata Abu Darda, dia mengatakan, min fiqhil abdi, di antara tanda-tanda seorang hamba itu paham, faqih, pintar. Ay ya'lama amuzdadun huwa ammuntaqis. Dia tahu imannya bertambah, dia tahu apakah imannya berkurang. Ini hamba yang cerdas. Ini hamba yang pintar. Dia tahu kadar dia. Min fiqhil abdi, kata beliau Abu Darda radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda pintarnya seorang hamba, faqih, dia paham dia akan diri dia sendiri, dia tahu iman dia bertambah ataukah berkurang. Wa inna min fiqhil abdi, dan juga di antara tanda-tanda pintarnya seorang hamba, faqihnya seorang hamba, ay ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'ti, dia tahu kapan bisikan-bisikan syaitan itu datang menggoda. Ini hamba yang pintar. Dia tahu syubhat ditawarkan setiap hari. Versi via teman-temannya. Godaan-godaan yang macam-macam. Godaan-godaan yang mungkin bagi kita ringan dan mungkin terjadi di bulan Ramadan. Hamba yang pintar adalah yang tahu apakah iman dia bertambah atau iman dia berkurang.
Hamba yang pintar adalah hamba yang tahu kapan bisikan itu datang dari syaitan. Ini hamba yang cerdas. Bro, Ramadan nih rame nih ngabuburit. Yuk jalan-jalan ngabuburit, tahu ya? Jalan-jalan sore di bulan Ramadan. Jalan-jalan sore di bulan Ramadan. Faedahnya apa? Ini bisikan syaitan tapi via teman. Ini bisikan syaitan tapi via teman. Bisa jadi temannya itu syaitan. Kita nggak tahu. Syaitan yang berubah menjadi wujud temannya. Setan lu. Kalau tahu kita syaitan. Saya ulangi perkataan Abu Darda, indah sekali ini, dijadikan status juga oke banget ini. Min fiqhil abdi, di antara tanda-tanda kefakihan, kepintaran, kecerdasan seorang hamba adalah dia tahu apakah iman dia bertambah, dia tahu apakah iman dia berkurang. Dan di antara tanda-tanda juga kefakihan, kecerdasan seorang hamba juga dia tahu kapan datangnya godaan-godaan dari nazagatu, godaan-godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang keenam, contoh dari athar tentunya dari para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'in kita akan sebutkan, terlepas dari kita sudah sebutkan dari firman Allah juga sabda Nabi Muhammad tentang bertambah dan berkurangnya iman, dalil bertambah dan berkurangnya iman. Wa kana Umair bin Habib Al-Khatmi atau Al-Khatami. Allah alam bisawab, bagaimana cara bacanya yang jelas ini marga dia. Radhiyallahu anhu, Umair bin Habib radhiyallahu anhu Al-Khatmi, dia berkata, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Faqila, "Ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu?" Qala, "Idza dzakarna Allah 'azza wa jalla wa hamadnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsan." Berkata Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu, kata beliau, iman bertambah dan iman juga berkurang. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana bertambahnya? Bagaimana berkurangnya iman? Beliau mengatakan dengan jawaban, "Idza dzakarna Allah," jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammadnahu, dan kita sebutkan tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa sabbahnahu, dan kita mensucikan Allah dengan perkataan subhanallah dalam segala hal. Ketika mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Bahkan level yang tertinggi orang anaknya meninggal pun bisa mengatakan alhamdulillah. Atau ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, subhanallah. Kata beliau, ketika ditanyakan bagaimana bertambahnya iman dan bagaimana berkurangnya iman, kata beliau, jika kita mengingat Allah, kemudian kita menyebutkan tahmid alhamdulillah, dan kita menyebutkan tasbih subhanallah, fadzalika ziyadatuh, itu tanda-tanda iman lagi naik. Itu tanda-tanda bertambahnya iman. Kenapa? Kita ingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza ghafalna, jika kita lalai, wa dhayya'na, semakna kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasina, dan kita lupa Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuqsanuh, itulah tanda-tanda berkurangnya iman. Lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perkataan ulama generasi berikutnya tabi'in. Ini perkataan para sahabat sudah selesai. Ada 6 perkataan sahabat kita sebutkan: Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Abi Rawaha, dan Abu Darda, dan juga Umair bin Habib. Berikut, wa kana Alqamah bin Qais An-Nakhai. Adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah. Wa huwa ahadu kibarit tabi'in, dan dia adalah salah satu di antara tabi'in yang senior, wa ajilla'uhum, dan yang paling mulia di antara mereka. Yaqulu li ashabih, dia mengatakan kepada para sahabatnya, imshu bina nazdad imana, yuk berjalan bersama kami, yuk kita tambah iman kita. Subhanallah. Dia mengajak teman-temannya tentunya untuk menuntut ilmu. Imshu bina, berjalanlah bersama kami, nazdad imana, kita tambah iman kita. Berikut perkataan yang tadi ulun janjikan. Wa su'ila al-Auza'i rahimahullah, dan Imam al-Auza'i ditanya anil iman. Imam al-Auza'i ditanya tentang iman. Ayazid? Qala na'am, hatta yakuna kal jibal,
qila fayanqus qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya tentang iman. Katanya, apakah iman bertambah? Kata beliau menjawab, na'am, iya. Hatta yakuna kal jibal, bahkan sampai sebesar gunung ketika iman itu bertambah, luar biasa. Kemudian dikatakan kepadanya, fayanqus, maka apakah juga iman itu berkurang? Kata beliau menjawab, na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Iya, sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini tadi yang ulun sampaikan. Iman kan anjlok, jatuh dan jatuh sampai habis. Apalagi misalnya seseorang menjalankan atau melakukan kemaksiatan padahal dorongan, motivasi menjalankan kemaksiatan itu lemah. Maka ini iman akan hancur-hancuran, akan habis. Dorongan melakukan kemaksiatannya lemah. Sering ini ulun contohkan dengan sabda Nabi Muhammad, "Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok orang yang nanti di hari kiamat tidak Allah lihat, tidak Allah berikan tazkiyah, tidak Allah akan sucikan, tidak Allah akan ampuni dosanya dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah sucikan dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ancaman akan azab yang sangat pedih. Ini di antara ciri-ciri dosa besar. Kata beliau pada poin yang pertama, al-ushaimituz zani. Orang yang sudah tua tapi pezina. Kenapa? Karena motivasi, dorongan untuk melakukan perzinahan kalau orang yang sudah tua itu lemah sebenarnya. Tapi masih dia jalankan juga. Wah, itu iman anjlok. Bahkan bisa habis kalau kita ikuti perkataan Imam Al-Auza'i. Ketika beliau ditanya, apakah iman bertambah? Iya, bahkan sampai sebesar gunung. Apakah juga bisa berkurang? Iya, bahkan sampai habis, kata beliau. Mengerikan sekali. Orang kalau sudah habis imannya, kemudian Allah cabut nyawanya. Dan ini makna mafhum mukhalafah. Ini makna sebaliknya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau dalam hadis, Inna Allaha idha ahabba abdan assalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, assalahu. Assala itu dari kata bahasa Arab asal. Asal itu artinya madu. Assalahu memadukan dia. Enggak enak dong terjemahkan. Memaniskan juga enggak enak kan? Artinya seperti ini. Allah jika mencintai seorang hamba, assalahu. Artinya kata para ulama, Allah akan buat akhir hayatnya indah. Allah akan buat akhir hayatnya cantik. Allah akan buat akhir hayatnya manis. Allah buat dia taat. Allah ambil dia dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna sebaliknya ya gitu. Anjlok, habis, iman habis, cabut nyawanya dalam keadaan kada ada iman. Mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikut perkataan yang terakhir, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa su'ila Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah anil iman. Dan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanya tentang iman. Kata beliau, yazid. Beliau ditanya, yazid wa yanqus? Apakah iman itu bertambah? Apakah iman itu berkurang? Faqal, kemudian beliau berkata, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'. Iman akan bertambah bahkan akan sampai atau mencapai langit yang paling tinggi, langit yang ke-7. Tinggi sekali iman. Wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safilina sab'. Dan bisa berkurang bahkan sampai kerak bumi paling dalam yang nomor 7. Habis sama sekali maksudnya. Iman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana yaqul al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus idza 'amilta al-khaira zada wa idza dhayya'ta naqasa. Dan beliau juga berkata, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jika engkau melakukan perbuatan baik, bertambah dia. Dan jika engkau tidak melakukan perbuatan baik atau engkau dhayya'ta, meninggalkan perbuatan baik, naqasa, dia akan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bahasan pembuka dari ulun berkaitan dengan kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Tentunya di poin pertama tadi ulun sebutkan sebagai khulasah saja
bahwasanya iman dan Islam itu jika digabungkan atau ada dalam ayat mereka tergabung, maka maknanya berbeda. Islam lebih kepada berserah diri kepada Allah dengan amalan yang zahir, rukun Islam itu sendiri. Dan iman adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang batin atau rukun iman itu sendiri. Kalau mereka berbarengan. Tapi jika mereka terpisah, iman disebutkan di sabda tertentu atau hadis tertentu, atau Islam disebutkan dalam hadis tertentu atau firman tertentu, terpisah, maka maknanya satu. Islam ya iman, iman ya Islam, sama. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya yakni kalau misalnya kita menyebutkan iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, itu adalah hadis, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Tapi makna yang terkandung di dalamnya benar. Kenapa? Firman Allah menyebutkan banyak, sabda Nabi menyebutkan banyak bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Mungkin tadi cuma satu ayat, satu hadis belum sampaikan. Di ayat yang lain contohnya misalnya Allah berfirman, "Fa ammal ladzina amanu fayazdan." Mohon maaf. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil akan bertambahnya iman. Bahwasanya level iman mereka lebih daripada biasanya. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesempurna-sempurnanya orang-orang mukminin imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalil bahwasanya iman itu ada derajatnya. Orang yang paling baik akhlaknya itu tinggi sekali imannya. Dan tentunya yakni di antara akhlak yang baik yang disebutkan di beberapa syair Arab adalah yakni badlun nada, suka memberi, wa kufful adza, yakni tidak ganggu orang, wal wajhut taliq, dan wajah yang selalu berseri-seri. Ini mungkin bisa kita praktekkan. 3 hal yang mudah yang menunjukkan akhlak baiknya seseorang. Badlun nada, suka memberi. Bahkan mungkin kalau kita gabungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, memberi sesuatu yang dia cintai itu akan berat. Tapi ketika dia mampu melakukan, dia akhlak yang luar biasa. Wa kafful adza, dan yakni tidak mengganggu orang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda untuk sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, wa 'alaika bi amrikal khas wa da' 'alaika amral 'am. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Sabda Nabi Muhammad pada seorang sahabat. Jangan ngurusi orang, apalagi ganggu orang. Urusan orang aja jangan diurusi, apalagi sampai mengganggu. Ini di antara akhlak yang baik. Wal wajhut talik, dan wajah yang at-talik, wajah yang yakni selalu berseri-seri. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi ulun tutup dengan beberapa perkataan para sahabat dari athar, dan juga perkataan dari ulama salafus salih, di antaranya Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Al-Alqamah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita punya 10 menit untuk tanya jawab, monggo. Iya. Assalamualaikum. Dari uraian tadi mengatakan Nabi itu laki-laki. Ini sekedar penyambung lidah saja. Ada pertanyaan dari kawan. Kenapa katanya Nabi itu laki-laki? Walaupun dalam hati saya, kalau saya ingin jawab itulah kekuasaan Allah, gitu kan? Oh iya. Atau ada kelebihan-kelebihan lagi. Ini pertama. Yang kedua, kenapa katanya Nabi itu di Timur Tengah atau di Arab, gitu kan? Oh. Terus, itu sering tersebar ya. Yes. Padahal Nabi yang Arab cuma 3. 124 Nabi yang original Arab cuma 3 orang, Pak. Nabi 124.000. Perhatikan ya. Langsung saya jawab soalnya. Nabi jumlahnya 124.000. Yang original Arab 3. Pian lihat. 3 orang doang. Nabi Saleh, Nabi Muhammad, dan Nabi Ismail yang Mu'arrab. 3. Sisanya semuanya bukan Arab. Ini sering, bagus sekali Pak pertanyaannya. Tidak ada perjanjian antara saya dan Bapak. Ini bagus pertanyaan. Orang mengatakan kenapa Nabi itu mesti Arab? Cuman 3 dari 124.000. Subhanallah. Kemana kita? Dari 25 Nabi dan Rasul, 3 yang original Arab. Berapa persen? Sisanya ada di Syam, sisanya ada di tempat yang lain. Bahkan karena Nabi dan Rasul kala itu diutus untuk umatnya khusus, yakni mereka bisa hidup bersamaan tapi di negeri yang berbeda. Di negeri yang berbeda. Beda dengan Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia. Bagus sekali Bapak. Yang jelas, Nabi itu yang asli original Arab 3 doang.
3 saja dari 124.000. Bayangkan berapa persennya itu, kecil sekali. Ini biasanya Pak, karena belum katakan bagus, biasanya ini dalil disampaikan untuk orang-orang yang anti Arab memang. Kalau kita perhatikan sabda yang tadi belum sampaikan tentang kurangnya akal wanita, kurangnya agama wanita, bukan berarti kemudian semua wanita seperti itu. Karena ada beberapa wanita yang sempurna, tapi cuman kesempurnaan tidak sampai level kenabian. Artinya ada wanita-wanita yang bagus. Ini secara umum saja. Sama juga sabda Nabi Muhammad, secara ras orang Arab lebih baik, tapi tentunya kalau secara individu nggak bisa. Berkaitan dengan kenabian seperti itu. Bahwasanya Nabi itu dipilih pasti laki-laki, karena simpel yang beliaunya benar. Wanita itu akan banyak kekurangannya kalau dia sampai jadi nabi. Mereka punya haid, mereka punya nifas. Contoh mudah doang nih, haid dan nifas. Pian bisa bayangkan umat mau ketemu, kami mau ketemu nabi nih, sorry, lagi libur nifas. Wah, kan nggak seru Pak. Gimana nabi seperti itu? Nabi, tolong imami kami lagi haid, kada kawa. Nabi, ayo kita berjihad 9 bulan lah, kayak apa hamil? Nggak seru. Simpel kalau pakai akal. Kalau jawaban pian itu sudah mantap sebenarnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi dan rasul rijal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mewahyukan kepada seseorang kecuali rijal, kecuali laki-laki semua. Dan mereka memiliki kesempurnaan, mereka memiliki zakah, memiliki kecerdasan, dan juga tentunya tidak semua mereka Arab, bahkan sangat sedikit sekali di antara mereka yang Arab. Yang belum ingat Nabi Saleh Arab, Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian yang diarabkan tentunya siapa? Nabi Ismail. Cikal bakalnya bangsa Arab adalah dari Nabi Ismail. Sebelum itu bagaimana? Di atasnya Nabi Ismail bagaimana? Di atasnya Nabi Ismail ada Ibrahim, di atasnya lagi. Bukan Arab. Subhanallah. Ini memang tuduhan yang keji untuk orang-orang yang basicnya pertama kali memang anti Arab. Itu kan biasanya adat Arab, sudahlah di sana saja syariat itu. Sama contohnya seperti perempuan-perempuan berjilbab kan? Seperti itu. Itu adat istiadatnya Arab. Kan nabinya diturunkan di Arab, subhanallah. Nabi diutus untuk umat semua manusia, bahkan jinnya. Anda kalau belum bisa berjilbab, nggak usah banyak ngomong dengan alasan-alasan seperti itu. Nggak usah berjilbab, selesai. Anda tanggung dosanya sendiri. Tidak perlu kemudian membuat dalil. Dan kemarin ada pertanyaan bagus waktu di radio. Ini perempuan yang salat, perempuan yang zakat, perempuan yang berpuasa tapi tidak berjilbab. Tentunya puasanya sah. Tapi yang kita bingungkan adalah ini perkara yang berat. Puasa berat, salat berat. Orang ini kok bisa melakukan tapi memakai jilbab susahnya minta ampun. Pakai kerudung susahnya minta ampun. Dia bisa bangun subuh, dia bisa sholat di tempat kerjanya. Misalnya perempuan yang bekerja, dia bisa sholat tempat kerjanya tepat waktu. Ketika adzan dia sholat. Perkara yang berat itu. Tahu-tahunya pakai jilbab susahnya minta ampun. Padahal perintahnya sama. Jadi kembali pada pertanyaan pian, yang jelas terlalu banyak kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kaum wanita. Kurang seperti itu saja sangat berbahaya sekali untuk kaum laki-laki. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan satu dan yang lain. Penting Bapak. Jangankan laki dan wanita, yang secara umum laki-laki lebih afdal. Jangankan orang Arab dan yang non-Arab, secara umum orang Arab lebih afdal. Antar nabi ada yang lebih afdal daripada yang lain, bukan begitu? Antar nabi ada yang lebih afdal daripada yang lain. Nabi Muhammad lebih afdal daripada semua nabi itu. Antara ulama dan orang awam sama tidak? Tidak sama. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada yang satu, tidak kepada yang lain. Kalau kita berbicara secara umum seperti itu. Orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu ilmu agama tentunya lebih afdal daripada yang tidak. Nabi Muhammad lebih afdal daripada yang lainnya. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada satu, tidak kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jawaban yang bagus. Karena apa? Kita tidak perlu bertanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gerang Nabi itu harus laki-laki?
Sama seperti pernyataan orang-orang musyrikin Bapak zaman dahulu, kenapa Nabi itu harus manusia? Kalau Nabi itu malaikat saja. Subhanallah. Kalau misalnya penduduk bumi ini semuanya malaikat, niscaya nabinya malaikat. Karena penduduknya adalah manusia, Allah utus yang jenisnya sama dengan mereka. Karena kalau jenisnya sudah berbeda, tidak akan nyambung. Nabi Muhammad manusia, yang didakwahi manusia dan juga jin, yang sama-sama memiliki perasaan. Nabi tahu bagaimana cara mengajak orang berdialog. Beda dengan malaikat itu. Dengan kesempurnaan yang mereka miliki dan juga kekurangan tentunya juga Allah berikan kepada mereka yang mereka tidak miliki. Jadi seperti itu. Kalau memang jawabannya sudah ketentuan Allah, selesai. Cuman kalau ingin pakai akal ya seperti itu. Terlalu banyak kelemahan yakni wanita jika dijadikan seorang pemimpin. Yang tentunya tadi jawabannya seperti ngebanyol, tapi seperti itu sebenarnya pemikiran kita. Akan susah. Ini kalau seorang wanita kemudian menjadi seorang nabi. Dan tadi lu sebutkan satu hadis akan kesempurnaan seorang wanita itu ada, tapi sangat sedikit sekali. Cuman kata para ulama kesempurnaan mereka tidak mencapai level kenabian. Istrinya Fir'aun sempurna, Khadijah istri Nabi Muhammad sempurna, Maryam ibnatu Imran sempurna, tapi kata para ulama kesempurnaan mereka bukan kesempurnaan level kenabian. Fatimah sempurna. Tapi kesepakatan para ulama, dan ini diantara perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya tidak ada nabi di kalangan perempuan, tidak ada nabi di kalangan jin. Pendapat beliau dan disepakati oleh para ulama. Kalau nabi saja tidak ada, apalagi rasul. Nah disitulah bodohnya Lia Eden ketika dia mengaku sebagai iya. Karena prinsip Ahlussunnah sudah jelas. Ketika dia ngomong begitu, kita cuma ketawa doang. Anda kalau ingin jadi pelawak, ikut stand up komedi, jangan ngaku sebagai nabi. Kenapa? Prinsip kami sudah jelas. Prinsip kami sudah jelas. Dan begitu, dan prinsip kita juga tahu bahwasanya seorang nabi itu memiliki kecerdasan. Nabi selain berani pasti cerdas. Lah ini bodoh. Sudah perempuan bodoh lagi. Kan diciduk 2 kali itu Pak. Ditangkap 2 kali kan Pak. Bodoh berarti. Kalau dia pintar, itu sejak dia membangun majelis edannya itu, bukan edan, edan nama surga. Dia majelisnya majelis edan. Dia bangun majelis edannya itu, daftarkan ke departemen kehakiman. Akhirnya nggak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena terdaftar. Dia bodoh, dia nggak urus perizinan lebih dulu. Wallahu a'lam. Sudah ya? Waktu kita gunakan untuk berdoa ya. Atau soal pertanyaan terakhir? Silakan. Mengenai di Arab itu kan sekali-sekali kita lihat adab atau cuci tangan itu. Apa itu? Cuci tangan. Kan di Arab itu kan ada teko yang mengalir. Nah, apakah itu sunnah mengalir? Kan sekali-sekali kita di Banjar juga ada yang dari Arab atau dari Albi itu cirat sama tempat airnya itu. Katanya sunnahnya makan itu pakai air ngalir gitu. Nah kalau kita praktekkan di sini kan ada 2 tempat kobokan setelah kobor bas Banjar ya. Nah kita masukkan jadi satu dulu, lalu dilimpahkan ke sebelahnya jadi air ngalir. Kalau yang berkucau-kucau itu biasanya mustakmal katanya. Nah, apakah yang sunnah itu air mengalir? Mudah-mudahan ada penegasan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah misal, saya nggak tahu apakah ini adat istiadat atau sunnah. Apakah ini adat istiadat atau sunnah? Yani mencuci tangan, yani dengan air mengalir atau yani yang diam. Tapi perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika siapapun di antara kita dilarang untuk memasukkan tangan kita ke bejana ketika kita bangun tidur. Bisa nggak pian dijabarkan? Nabi Muhammad melarang kita untuk mencuci tangan ke dalam bejana ketika kita bangun tidur langsung. Artinya makna sebaliknya. Mungkin dikucurkan akan lebih baik. Cuma lu katakan itu sunnah nggak berani. Allah bisa. Tapi Bapak ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengucurkan air dari jari jemarinya itu di satu bejana, itu semua para sahabat prakteknya mengambil dari situ, bukan dikucurkan. Kata Anas bin Malik, saya menghitung itu seharusnya cukup untuk 3-4 orang saja, tapi 80 orang wudu dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau sudah berkaitan adat istiadat atau sunnah perlu dalil. Allah a'lam bishawab. Tidak tahu saya. Kalau secara akal, tentunya air mengalir lebih enak, lebih higienis mungkin, karena selalu mengalir.
Tapi kalau sudah berbicara apakah itu sunnah atau tidak, maka perlu dalil. Belum tidak tahu. Ya, sudah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudahan yakni di pertemuan mendatang kita lebih detail membahas tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman dari kitab Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.